Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Samsul SPD, guru matematika SMK Negeri 7 Majene, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Musamus Merauke. Pada hari ini, Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022 akan melaksanakan praktik pembelajaran pada materi barisan geometri di kelas 10 Tata Busana SMK Negeri 7 Majene sebagai tugas uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa bersama menurut keyakinan kita. Jadi silakan ketua kelas untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita melanjutkan proses pembelajaran kita, baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selesai. Di hari ini untuk kelas 10 TB1 hadir semua ya? Iya, Pak. Ada yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Ya. Jadi ini kehadirannya dipertahankan ya. Iya. Jadi sebelum kita belajar, kita tepuk semangat dulu ya. Iya, Pak. Ingat tepuk semangat ya. Masih. Oke, konsentrasi. Oke, tepuk semangat. Oke. Kali ini kami akan bercerita mengenai kisah inspirasi, dua katak, dan air panas. Pastinya ada pelajaran berharga yang bisa kita petik dari cerita ini. Ada dua ekor katak yang hidup di rawa. Suatu hari dua katak itu ditangkap oleh seorang juru masak yang akan membuat olahan dari daging katak. Si juru masak merebus air di dalam panci hingga mendidih dan memasukkan katak pertama. Karena kepanasan, katak pertama langsung bereaksi dengan melompat keluar dari dalam panci. Si juru masak pun kehilangan satu katak. Lalu pertanyaannya, apa yang membunuh katak itu? Banyak dari kita yang akan menjawab air mendidih. Namun sebenarnya yang membunuh katak itu adalah ketidakmampuan dirinya untuk memutuskan kapan ia harus melompat keluar. Pelajaran yang kita ambil dari cerita ini adalah yang pertama, yang bertahan bukanlah yang paling kuat ataupun yang paling cerdas. Yang bisa bertahan adalah yang bisa melakukan perubahan sesuai dengan keadaan. Yang kedua, jangan sombong dengan kemampuan kita. Katak tidak meloncat karena merasa dia bisa menghadapi perubahan yang terjadi tanpa harus melakukan perubahan. Hal ini biasa ditemui ketika seseorang merasa sudah menguasai sesuatu dan merasa paling hebat di bidang tersebut. 3. Hindari zona nyaman. Cobalah melompat untuk mencari dan mencoba sesuatu yang baru. Melakukan hal yang sama setiap saat bisa jadi menghapus potensi yang ada pada dirimu. Yang keempat adalah berani keluar dari lingkungan kerja ataupun hubungan yang buruk. Ketika lingkunganmu hanya menjadi toksik bagi kehidupanmu, beranilah meninggalkannya. Untuk pelajaran hari ini kita akan belajar mengenai tentang barisan dan deret. Kita materi pokoknya adalah barisan geometri. Materi pelajaran kita hari ini adalah mengenai tentang barisan Geometri. ya. Nah, barisan geometri yang kita bahas adalah hari ini kita akan menentukan suku GN dari barisan. Jadi kita akan mencari suku N dari barisan Geometri. ya. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yang pertama itu adalah menghayati dan mengamalkan agama yang dianut. Kemudian yang kedua adalah memiliki motivasi internal, kemampuan bekerja sama, konsisten, sikap disiplin, rasa percaya diri, sikap toleransi dalam perbedaan, strategi berpikir,
dalam memilih dan menerapkan strategi menyelesaikan. Kemudian ada pengetahuan atau kompetensi dasar pengetahuan untuk hari ini adalah menganalisis barisan dan deret geometri. Kemudian untuk ada keterampilan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret Geometri. untuk materi pokok barisan geometri ya. Tujuan pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah melalui model pembelajaran program basic learning dan diskusi kelompok, tanjak dan presentasi. Yang pertama, peserta didik dapat menentukan rumus suku KN dari barisan geometri dengan kemudian yang kedua, peserta didik dapat menentukan suku KN dari barisan geometri dengan Benar. kemudian yang ketiga adalah peserta Peserta didik dapat menganalisis suku KN dari barisan geometri dengan benar. Peserta didik dapat menyimpulkan suku KN berkaitan dengan barisan geometri dengan benar. Model pembelajaran yang kita gunakan adalah pembelajaran problem basic learning atau pembelajaran berbasis masalah. Jadi pembelajaran problem basic learning ini anak sekalian akan dihadapkan beberapa masalah. Ada sebuah masalah, kemudian masalah itu didiskusikan dengan teman kelompoknya. Dia akan dibagi kelompok ya. Diskusikan dengan kelompoknya, kemudian yang selanjutnya adalah dipresentasikan berdasarkan apa yang hasil diskusinya bersama temannya. Jadi, kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Nah, saya akan memberikan sebuah pretest untuk mengukur kemampuan dasarnya anak skala atau kemampuan awalnya mengenai tentang barisan geometri ya. Oke. Apa yang perlu kita ingat mengenai sebelum kita masuk di materi pembelajaran? Yang perlu kita ingat adalah Bilangan. sekarang apa itu bilangan? Bilangan adalah ukuran yang digunakan dalam pemecahan. Bilangan adalah pecahan atau pengukuran. Selanjutnya adalah kelas bilangan. Ada yang tahu kelas bilangan? Penjumlahan. Selanjutnya jenis barisan bilangan. Sebelum kita masuk di barisan geometri, apa yang kita pelajari sebelumnya? Barisan aritmetika. Ada yang masih ingat barisan aritmetika itu apa? Saya. Susunan bilangan yang dua suku berurutan, bedanya selalu tetap. Jadi yang keempat, barisan geometri dalam kehidupan kita sehari-hari. Jumlah. Ya, yang pertama itu misalnya dulu itu bisa digunakan adalah barisan geometri tempatnya. Ya, misalnya tahun ini tahun 2021 kemarin, misalnya tahun 2021 kita bentuknya satu daerah, misalnya 200.000, sedangkan untuk tahun sekarang 2022 600.000. Nah, selanjutnya dikali 3 lagi menjadi 15.000, kan begitu seterusnya. Kemudian untuk di bidang ekonomi atau bidang industri, kemudian pembelahan bakteri. Di pembelahan bakteri juga ada berlaku barisan geometri. Ini adalah ilustrasi dari gambar bakteri ya. Oke. Jadi bakteri merupakan makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara membelah diri. Dalam waktu yang sama, 100 sel bakteri membelah diri menjadi 3 bagian. Begitu seterusnya. 3 bagian. Satu bakteri berubah menjadi 3 bagian. Selanjutnya 3 bagian ini ilustrasikan seperti ini. Ini satu bakteri awalnya 1. Ini membelah menjadi 3 bagian yang sama. Ini 3 bagian yang sama ini masing-masing ini membelah menjadi 3 lagi. Berubah lagi menjadi 3, masing-masing 3. Begitu seterusnya. Jadi ini nanti misalnya ini bakteri pertama, ini kemudian kedua, ini ketiga dan seterusnya. Untuk yang pertama jumlahnya 1, kemudian yang kedua jumlahnya 3, ketiga jumlahnya 9. Kalau yang keempat 27. ya, berarti ini konsepnya di Kali 3. 3. Ini kalian punya selembar Kertas. kemudian dia membuat kertas tersebut sehingga menjadi 2 bagian yang sama. Lalu
sehingga ada 4 bagian yang sama besar yang dipisahkan oleh garis lipatan. Jadi begitu seterusnya. Jika terus dilipat kertas tersebut menjadi 2 bagian yang sama besar, sehingga kertas tersebut menjadi beberapa bagian yang sama besar yang dipisahkan oleh garis lipatan. Jika ingin mengetahui banyak bagian kertas pada lipatan, jadi bagaimana caranya untuk mengetahui banyaknya lipatan kertas pada lipatan tersebut? Jadi ini misalnya saya ilustrasikan. Ini kertas, misalnya begini, ini kertas lipat menjadi kali ya, ini lipat menjadi 2 bagian yang sama, sehingga maksudnya ini 2 bagian yang sama. Ini lagi lipat lagi, sehingga akan menjadi 4 bagian. Ini garis lipatannya ini 1, 2, 3, 4, seterusnya. Masalah kedua, Anda ingin membuat sebuah kerajinan tangan dari kain. Anda mengambil selembar kain, kemudian kain tersebut dipotong menjadi 3 bagian yang sama panjang. Kemudian setiap bagian dipotong lagi menjadi 3 bagian yang sama. Begitu seterusnya. Berapa jumlah bagian kain pada potongan kelima? Jadi yang kedua ini, Anda mengambil sebuah kainnya, dia potong menjadi 3. Jadi 3 ini dipotong lagi menjadi 3, masing-masing 3. Begitu seterusnya. Jadi Anda ingin mengetahui berapa jumlah kain pada potongan kelima. Potongan kelima saja, bukan jumlah secara keseluruhan, tapi potongan kelima saja. Kemudian selanjutnya, masalah yang ketiga adalah keuntungan sebuah butik setiap bulannya bertambah menjadi 2 kali lipat dari keuntungan sebelumnya. Jika keuntungan bulan pertama adalah 400.000, maka keuntungan butik tersebut pada bulan ke-6 adalah, ya, kita mengetahui berapa keuntungannya pada bulan ke-6. Selanjutnya yang keempat, hasil produksi seorang pengusaha baju kaos setiap bulannya meningkat mengikuti barisan entry. Setiap produksi pada bulan pertama sebanyak 15 unit. Kemudian pada bulan keempat sebanyak 405 baju. Hasil produksi pada bulan ke-10 adalah, kita menentukan berapa produksinya pada bulan ke-10. Pada masalah ini ada yang perlu ditanyakan? Ada. Jadi ada yang ditanyakan mengenai masalah ini ya? Jadi selanjutnya silakan bergabung dengan kelompoknya yang sudah dibagi pertemuan sebelumnya. Jadi untuk mengingatkan kembali ini. Jadi kelompok 1 Saneda, Satria Semestari, Nurul Alayani Alfa. Jadi silakan bergabung dengan kelompoknya. Jadi yang digeser. Silakan diskusikan bersama dengan teman-teman kelompoknya. Ya. Oke. Jadi tulis nama kelompoknya, namanya teman-temannya di KBD ini ya.
Misalnya yang 4 adalah N. Jadi kalau 3 berapa saja? Misalnya ini.
berapa? 312 kesimpulannya dengan pada bulan Januari selesai semua ya? Jadi selanjutnya sebelum dipresentasikan silakan diperiksa kembali apakah masih ada yang kurang atau sebelum dipresentasikan dan masing-masing kelompok persiapkan satu perwakilan untuk melaksanakan atau melakukan presentasi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Dr. Zanaila, perwakilan dari kelompok 1, ingin mempresentasikan hasil kerja yang kami kerjakan dari masalah pertama. Yang diketahui dari masalah pertama yaitu pertamanya yaitu 2 dan berikutnya yaitu 4. Yang ditanyakan dari masalah ulangan ke-10. Berdasarkan masalah di atas, permasalahan yang kami temui yaitu masalahnya adalah menentukan rumus dan lipatan ke-10. Berdasarkan hasil lipatan di kertas, U pertama yaitu 2, U kedua yaitu 4, U ketiga yaitu 8, U4 yaitu 16 dan begitu seterusnya. Setiap suku berurutan dari barisan bilangan tersebut memiliki perbandingan 4/2 sama dengan 8/4, 8/4 sama dengan 16/8, begitupun seterusnya. Setiap 2 suku berurutan dari bilangan tersebut memiliki perbandingan yang sama. R sama dengan U2/U1 sama dengan U3/U2 sama dengan U4/U3 itu seterusnya sama dengan N/N kurang 1, sehingga 1 sama dengan A, 2 sama dengan A kali R, 3 sama dengan A kali R pangkat 2, 4 sama dengan A kali R pangkat 3, N sama dengan A kali R pangkat E kurang 1. Penyelesaian masalah pertama yang kami kerjakan yaitu diketahui A sama dengan 2, R sama dengan 2, ditanyakan U10. Jawabannya U10 sama dengan A kali R pangkat 10 kurang 1. A-nya adalah 2 dan R-nya adalah 2. 2 kali 2 pangkat 9. 2 kali 512 sama dengan 1024. Maka ada pertanyaan dari yang lain? Ada. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selanjutnya ya. Jadi silakan berikan amplop untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2 yang bernama Silva S yang ingin menjawab masalah kedua, yaitu pertanyaannya, Ana ingin membuat sebuah kerajinan tangan dari kain. Ana mengambil selembar kain, kemudian kain tersebut dipotong menjadi 3 bagian yang sama panjang. Kemudian setiap bagian dipotong lagi menjadi 3 bagian yang sama. Begitu seterusnya. Berapa jumlah bagian kain pada potongan kelima? Barisan 1,3,9 dan seterusnya. A sama dengan 1, E sama dengan 3/1 sama dengan 3, ditanyakan U5. U5 sama dengan A
aplaus untuk kelompok 2. Ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarawati Yusuf, perwakilan dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan masalah ketiga, yaitu keuntungan sebuah butik setiap bulannya bertambah menjadi 2 kali lipat dari keuntungan bulan sebelumnya. Jika keuntungan bulan pertama 400.000, maka keuntungan butik tersebut pada bulan ke-6 adalah diketahui A atau 1 sama dengan 400.000, R-nya sama dengan 2 karena 2 kali lipat. Yang ditanyakan adalah 6. 6 sama dengan A dikali R atau rasio kurang 6 kurang 1 sama dengan 400 dikali 2 pangkat 5 sama dengan 400 dikali 32 sama dengan 12.800.000. Dari kelompok lain ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Sesuai. Keuntungan pada bulan ke-6 adalah 12.800.000 karena rasionya adalah 2. Kenapa rasionya 2? Karena 2 kali lipat. Rasionya 2 karena 2 kali lipat. Saudara ya. Oke, serap dari atas untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhana, perwakilan dari kelompok 4 yang membahas tentang masalah keempat. Adapun soalnya yaitu hasil produksi seorang pengusaha baju kaos setiap bulannya meningkat mengikuti aturan barisan geometri. Produksi pada bulan pertama sebanyak 15 unit baju dan pada bulan keempat sebanyak 405 baju. Hasil produksi pada bulan ke-10 adalah baik. Adapun penjelasannya yaitu diketahui A sama dengan U1 yaitu 15, U4 sama dengan 405. Ditanyakan adalah U10 bulan ke-10. Jawabannya U4 per U1 yaitu 405 dibagi 15 sama dengan 27. A kali R pangkat 3 per A sama dengan 27. U10 sama dengan A dikali R pangkat 9, hasilnya yaitu 295.245. Sekian. Apakah ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan? Hasil produksi seorang pengusaha baju kaos pada bulan ke-10 yaitu 295.245 baju. Oke, jadi sesuai ya? Dapat ditanyakan? Tidak. Silakan beri aplaus untuk kelompok 4. Untuk menentukan rumus UN dari barisan geometri adalah UN sama dengan A kali R pangkat 1. Jadi ini digunakan ya, ini digunakan untuk menghitung suku KN dari barisan geometri. A dikali R pangkat N kurang 1 digunakan. Kalau mau mencari
baca ini 3 baru ada akarnya, berarti akar pangkat 3 namanya. Nah, berarti kalau misalnya ini dibaca 27, berarti berarti dibaca akar pangkat 3 dari 27. Nah, akar pangkat 3 dari 27. Iya, Pak. Berarti sama dengan 3, karena 3 kali 3 kali 3 dengan 27. sehingga dapatlah 3. Oke, semuanya yang presentasi hari ini bagus ya? Iya, Pak. Jadi silakan dikumpul LKPD dan masalah yang diselesaikan ya. Silakan dikumpul semua sebagai Pak untuk di proses ini silakan dibaca di soalnya, silakan diisi. Ya. Oke, selesai. Ya, jadi silakan dikumpul ya, selesai. Selesai, enggak? Jadi silakan anak-anakku sekalian membuat rangkuman atau poin-poin penting mengenai pelajaran hari ini, mengenai tentang menentukan suku PN dari barisan. Silakan dicatat di buku datanya. Apa yang kita pelajari hari ini? Barisan geometri. Jadi sekarang apa itu barisan geometri? Jadi susunan bilangan dua suku berurutannya rasionya selalu tetap. Jadi kata kuncinya ada pada rasio ya. Rasionya selalu tetap ya. Urutan itu. Jadi bagaimana cara menentukan suku KN barisan geometri?
perpustakaan tentang materi deret geometri. terbaik untuk meningkatkan kualitas karakter, kompetensi, dan kesejahteraan hidup seseorang adalah dengan menyenangkan budaya literasi. Membaca, berpikir, salam. Untuk menutup pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Ya, silakan Asrawati Yusuf untuk memimpin doa penutup pada hari ini. Silakan. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Dari saya. Jadi dengan demikian pembelajaran kita hari ini telah selesai. Demikian hari ini kita ucapkan alhamdulillahirabbil